Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan nama Allah, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya akulah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang Maha Dahsyat. Datanglah kepadanya, hai umat yang rindu akan kemurahannya, kita bernyanyi baginya. Dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta marilah kita terima kasih dan pertolongan Allah di dalam Allah Bapa, Putranya Tuhan Yesus Kristus, beserta pertolongan Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, memuliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh
karena anakmu, Tuhan Yesus. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit, penyakit sampai yang mati, tetapi juga mempengaruhi hidup kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami, pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyak jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK, banyak yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain.
Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar di rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengendalikan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami juga membawa kepadamu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di sekolah mereka, tetapi belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripadamu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat kami, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan-Mu anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang. Jalan dan tujuan dalam Dia
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan menyanyikan rohani. Bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Asal Yesus jua, Tuhan hidupku, oleh janjinya semua, rasa jiwaku teduh, sampai waktu mati, aku bersyukur bersuka hati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Shalom.
Warta jemaat kita pada saat ini, Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Jubilate. Artinya, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Tema minggu, bersoraklah bagi Tuhan. Kedua, ibadah minggu online live streaming. Pada hari Minggu ini, 3 Mei 2020, gereja kita akan mengadakan ibadah minggu online live streaming pada pukul 8 WIB. 3. Bantuan gereja bagi dampak COVID-19. Pada hari Selasa 28 April 2020, gereja kita telah memberikan bantuan kepada 75 kakak jemaat HKBP Damai. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati tidur malam kami yang lelap, dan Kau membangunkan kami pada pagi hari. Kau memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini, dan bagi jemaat-Mu berkumpul di rumah masing-masing untuk mengadakan ibadah. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengadakan live streaming pada saat ini. Itu juga semua karena kemurahan-Mu. Bapa yang baik, Engkau tahu betapa kerinduan kami, seluruh jemaat-Mu, terlebih-lebih jemaat HKBP Damai ya Tuhan, untuk dapat beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus. Tapi dikarenakan kondisi pada saat ini, dengan merebaknya wabah COVID-19 ya Tuhan, kami harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kami untuk kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hadirlah di rumah kami masing-masing, di dalam ibadah kami. Kasihanilah kami ya Allah Bapa. Bapa, ini terjadi semua atas seizin-Mu, dan kami tahu Engkau memberikan ini agar kami selalu menggantungkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami tersungkur di kaki-Mu pada saat ini, memohon kepada-Mu atas belas kasihan-Mu. Ingatkan umat-Mu Tuhan, untuk tidak menduakan Engkau dalam menciptakan segala sesuatu. Karena ini semua terjadi di luar dari kendali kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang bisa mengendalikan ini. Engkau satu-satunya yang bisa membuat ini semua mereda. Bapa, rendahkan hati kami masing-masing, agar kami dapat melalui badai yang begitu dahsyat ini. Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, sertai kami pribadi lepas pribadi, begitu juga dengan keluarga Tuhan, agar kami kuat melewatinya dan berikan kesehatan kepada kami semua. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat tim medis yang berada di garda depan. Kami tahu kerinduan mereka bertemu dengan keluarga ya Tuhan. Kami tahu betapa beratnya yang mereka hadapi. Bila kami tidak dapat membantu mereka secara langsung ya Tuhan, Engkau pilihkanlah orang-orang yang dengan tangannya untuk dapat membantu mereka ya Bapa. Izinkan juga mereka kelak bertemu dengan keluarga mereka dengan sukacita daripada-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa buat umat-Mu, jemaat HKBP Damai pada saat ini yang mungkin terdampak COVID-19 di dalam perekonomian, di dalam kebutuhan keluarga. Kami mau Tuhan cukupkan, kuatkan Tuhan untuk melewati ini semua. Biarlah kami melewati badai ini bersama-sama dengan Engkau, karena kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kelepasan pada akhirnya nanti. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami, baik yang dekat dengan kami, yang jauh dari kami Tuhan, yang harus belajar dari rumah. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, hikmat daripada-Mu Tuhan, agar mereka kuat menjalani hari-hari mereka belajar dari rumah, tidak bertemu dengan teman-teman mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga masih mau berdoa buat pimpinan gereja kami, buat semua pelayan full timer Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan bagi mereka. Berikan juga kesehatan Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, agar mereka pun dapat menaungi kami, jemaat HKBP Damai. Kami juga Tuhan Parhalado, semua sintua Tuhan, biarlah kami tetap melayani dengan hati kami selama
perjalanan hari-hari kami yang penuh kesulitan ini ya Tuhan. Biarlah kami bersatu hati tetap melayani demi apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa buat jemaat HKBP Damai. Mungkin pada saat ini ada yang terbaring sakit di rumah sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para medis, makanan, obat yang mereka konsumsi, agar itu menjadi perantara untuk kesembuhan yang akan Kau berikan. Bila mereka berada perawatan di rumah, biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada keluarga, terlebih-lebih kepada yang sedang sakit Tuhan, agar dapat melewati masa perawatan dengan baik. Karena kami tahu kesembuhan ada di dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami juga masih mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat juga bagi mereka, agar dapat menuntun seluruh bangsa Indonesia untuk kembali nanti ke kehidupan yang normal. Biarlah seluruh sisi ekonomi, kehidupan masyarakatnya dapat mereka perhatikan dengan baik. Allah Bapa yang baik, dengarlah kerinduan kami Tuhan, kasihanilah kami. Kami hanya manusia yang lemah. Biarlah keegoan kami sebagai manusia Engkau patahkan pada saat ini Tuhan, agar kami hanya bergantung dan bermohon kepada belas kasihan-Mu saja. Izinkan kami Tuhan melewati badai ini bersama-sama dengan Engkau. Kasihanilah kami ya Bapa. Kami manusia yang lemah berdosa. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bila saat ini kita boleh memuji nama Tuhan, baik di gereja ataupun di rumah jemaat masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian dikatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai
di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Jubilate, Jubilatio atau Jubilatius, yang artinya bersorak-sorak, pekik dan bergembira. Itulah ajakan minggu kita pada saat ini. Saudara-saudara, sorak-sorai atau sukacita merupakan sesuatu yang didambakan setiap orang dalam hidupnya, dalam bentuk apapun. Menurut ilmu para ahli jiwa, bahwa kegembiraan atau kesenangan adalah merupakan kebutuhan dari seseorang. Tidak ada seseorang yang mendambakan dirinya murung, panik, susah, menderita, dan lain sebagainya. Pastilah setiap orang akan berusaha dalam dirinya, dalam hidupnya, dia akan mencapai hidup bahagia, hidup penuh dengan sukacita. Oleh karenanya, setiap orang pastilah berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Saudara-saudara, seseorang bekerja siang dan malam dengan tujuan bagaimana dia mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Namun di pihak lain ada orang yang melakukan kejahatan hanya demi kesenangan dan kebahagiaan pada dirinya. Katakan saja misalnya pencuri. Seseorang mencuri jika dia melakukannya dengan tepat dan baik, maka ada perasaan yang senang di dalam dirinya. Sekalipun itu sangat bertentangan. Atau misalnya merampok. Jika pekerjaannya atau aksinya berjalan dengan baik, maka dia merasa senang di dalam hidupnya. Atau yang lain, mungkin menjual alat-alat, obat-obat narkotika. Tapi semua itu tujuannya adalah bagaimana mencapai kesenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah sebenarnya sorak-sorai itu yang mau dikatakan firman ini bagi kita? Apa itu kegembiraan? Apa itu kesenangan? Menurut orang Batak, seseorang senang gembira bila telah mendapatkan 3 H. Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapun. Namun banyak juga orang Batak bila sudah memiliki ketiga itu juga belum mencapai kesenangan, ketenangan, dan kebahagiaan. Mengapa? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Karena tidak didasari oleh kehendak Tuhan. Tidak didasari oleh kehendak Tuhan. Nah,
persoalan inilah yang mau dijawab oleh firman Allah saat ini, supaya setiap orang Kristen, orang yang beriman di dalam hidupnya mampu mencapai kebahagiaan. Biasanya orang senang, orang gembira, orang bersukacita, tentu ada penyebabnya. Katakan saja, misalnya hari ini tepatnya tanggal 1 Mei. Mungkin bagi ASN dan lain sebagainya ada sukacita yang luar biasa karena sudah menerima pendapatan bulanan. Ada orang yang bergembira karena mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Mungkin lama diharapkan atau mungkin dicita-citakan, tetapi pada waktunya dia menerimanya. Ini juga adalah bagian daripada kebahagiaan. Biasanya kesenangan, kebahagiaan itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang baik-baik saja. Tidak ada pernah ada orang yang senang karena dia menderita. Tidak ada orang senang karena dia sedang sakit. Oleh karenanya kebahagiaan itu, kesenangan, sukacita itu senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman ini bahwa Daud bersukacita dalam dirinya serta memuji-muji Allah sebab dia dapat membawa kembali tabut perjanjian Allah yang akan dibawa ke Yerusalem. Ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Palestina, tabut perjanjian tersebut ikut dirampas dan dikuasai mereka selama beberapa bulan. Tetapi kemudian dapat direbut kembali oleh bangsa Israel dan selama 20 tahun ditempatkan di Kiryat Yarin. Pada saat Daud bangkit menjadi raja dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota, Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Abinadab, dan selama dalam perjalanan mereka bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, bahkan menari-nari oleh karena sukacita yang luar biasa karena mereka membawa kembali tabut perjanjian Allah itu. Namun tiba-tiba tabut itu mau jatuh dari kereta, tetapi datanglah yang namanya si Usa. Dia memegang tabut itu, tapi dia mati secara tiba-tiba sebab tabut itu kudus adanya, lambang dari kehadiran Allah. Kemudian tabut perjanjian tidak dapat dibawa ke Yerusalem, lalu disimpanlah di rumah Obed Edom selama 3 bulan, sehingga keluarga Obed Edom mendapatkan berkat yang dari Tuhan karena rumahnya berkenan menjadi tempat tabut perjanjian Allah. Setelah 3 bulan, maka dibawalah kembali tabut itu ke Yerusalem. Kemudian dibuatlah persembahan korban bakaran di bait suci. Dan inilah yang menjadi jubilate Raja Daud. Jubilate Raja Daud, dia merasakan bahwa kehadiran Allah ada di dalam setiap kehidupannya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita bagaimana kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan.
Karena bagi orang-orang yang senantiasa merasakan jamahan dan pertolongan Tuhanlah yang mampu bersorak-sorai kepada Tuhan. Dengan alasan yang pertama, melihat betapa dahsyatnya segala pekerjaan Tuhan. Kekuatan Tuhan membuat semua musuh tertunduk. Betapa luar biasanya tindakan Allah. Inilah hal yang pertama yang mendorong umat Tuhan bersukacita karena segala perbuatan Tuhan di luar daripada pekerjaan manusia. Yang kedua, bahwa Allah memerintah penuh dengan wibawa dan kuasa. Ia memerintah tidak hanya sementara, tetapi Dia memerintah sampai selama-lamanya. Ia juga memperhatikan umatnya yang memberi keadilan atas musuh-musuhnya. Dan itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu artinya bahwa Allah yang kita percayai dan yang kita pahami tidak hanya Allah Israel pada saat itu, tetapi Dia Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kehadiran Tuhan dalam tabut perjanjian bagi bangsa Israel adalah suatu tanda kehadiran Allah dan jaminan penyertaan Allah. Oleh karena itu sepatutnya kita bersukacita. Kalau Allah mau bersama-sama dalam hidup kita, dimanapun kita berada, kita patut bersukacita. Kalau Dia mau tinggal dan mau melawat kita dalam segala kehidupan kita, dalam ibadah kita, baik di gereja atau di rumah saat ini, itu juga adalah yang membuat kita agar bersukacita. Dan Dia akan bersama-sama kita kapan dan dimanapun. Inilah yang menjadikan orang percaya bersorak-sorak dan bersukacita. Kita harus mensyukuri segala perbuatan Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan ikut tahalongak kodo pampahe dan nidebata, semua perbuatan Allah, khususnya kepada kita yang sudah menerima jamaah atau lawatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jikalau Allah telah menetapkan umat Israel menjadi umat pilihannya, maka kita juga sebagai suku Batak, Tuhan telah memilih dan menetapkan kita menjadi pewaris kerajaannya. Oleh karena itu kita sebagai suku bangsa Batak, suku bangsa atau mungkin orang-orang yang percaya kepada Allah, maka sepatutnya lah kita bersukacita, bersorak-sorai. Karena apa? Karena ternyata tidak hanya Israel saja yang dipilih, kita juga orang yang sudah ditebus adalah umat pilihan Tuhan. Yang ketiga, jika Allah memilih Daud yang mampu mengalahkan Goliat manusia raksasa, semua itu bukanlah kekuatan Daud, melainkan Tuhan yang menguatkan. Itu artinya bahwa firman ini mau mengatakan jangan pernah kita mau mengandalkan segala kekuatan dan kemampuan kita, karena itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Hanya tangan Tuhan saja yang menolong kita dan memampukan kita mengalahkan berbagai permasalahan. Untuk itu kita sepatutnya bersyukur dan menyaksikan semua perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, sebab semua itu bukan karena kemampuan kita, melainkan tangan Tuhanlah yang menolong kita. Bapak Ibu, Tuhan memberi matahari
Tuhan memberi bulan, Tuhan memberi buah dari segala tanaman kita. Kita diberi kesehatan, keluarga kita baik-baik, anak-anak kita, dan juga kita diberikan pekerjaan serta jabatan. Tentu ini juga adalah yang mendasari kita untuk bersukacita. Dan satu hal lagi yang tidak boleh kita abaikan. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita, kita boleh menyimpankan uang kita di bank. Tentu ini adalah syukur dan ucapan terima kasih kita karena Tuhan menitipkannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian akan keluar dari hati dan mulut kita bila kita sering mengakui segala perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Ada seorang teolog Indonesia, yaitu Pendeta Dr. Eka Dharma Putra. Dia berkata, hanya orang-orang berimanlah yang bisa menyanyi bagi Tuhan. Tanpa pengalaman dan penghayatan iman akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita dapat menyanyikan nyanyian baru dan pujian kepada Allah. Hal ini terlihat dalam diri Raja Daud pada ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa Daud mengatakan demikian? Pertama, bahwa Daud telah merasakan bahwa tangan Tuhanlah yang menyediakan semua dan menyuruh Raja Hiram membangun istana yang megah baginya. Hidup makmur dirasakan semua umat Tuhan pada saat itu. Yang kedua, mengapa Daud mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan? Dia merasakan bahwa kasih karunia Allah semata-mata sajalah yang memampukan dia untuk hidup, yang mengampuni dosanya, dosa masa mudanya, dosa masa lalunya, bahkan dosa perselingkuhannya. Saudara-saudara, lalu bagaimana agar kita benar-benar berjubilate menyanyikan Tuhan dalam kebesarannya? Caranya adalah memahami hidup dan kehendak Allah. Caranya adalah memahami hidup dan kehendak Allah. Mengapa banyak orang yang tidak mampu bersukacita? Ini tentu menjadi pertanyaan. Mengapa banyak orang yang tidak mampu bersukacita padahal hidupnya senantiasa dekat kepada Tuhan, padahal dia senantiasa berdoa, padahal dia senantiasa beribadah kepada Tuhan? Ada seorang teolog, Anthony de Mello, mengatakan bahwa ada di antara kita salah mengerti, ada paham yang keliru terhadap sukacita dan kesenangan. Ada paham yang keliru. Apa itu? Kita selalu beranggapan bahwa kesenangan, kebahagiaan itu didapati dari luar diri manusia. Sehingga orang senantiasa melampiaskan segala keinginannya melalui dirinya sendiri. Dia merasa bahwa minuman keras, narkoba, hobi, kenikmatan sesaat adalah kesenangan
bagi dirinya. Ternyata semua itu tidaklah mendatangkan kesenangan yang abadi. Justru bisa saja mendatangkan penyakit, stres, bahkan depresi. Jadi menurut Anthony de Mello, bahwa kegembiraan bukanlah sesuatu yang dapat dikejar, tetapi kegembiraan adalah buah dari sesuatu. Kegembiraan bukan ada di luar sana, bukan ada di luar diri kita, tetapi kegembiraan, kesenangan itu timbul dari diri kita sendiri. Kegembiraan ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Ikan asin bila dinikmati akan lebih enak dari daging. Seperti lagu para pemuda dulu yang dinyanyikan grup The Mercy, dia mengatakan dalam syair lagunya, kalau cinta sudah melekat, tai gigi rasanya jadi coklat. Ternyata bahwa kebahagiaan itu dari diri sendiri. Tidak karena kita lihat di sana megah, mewah, enak, lalu kita katakan, oh mungkin barangkali situ tempat yang senang. Belum tentu. Kebahagiaan itu datang dari diri sendiri. Nah, jika itu terjadi, maka kita dapat bersyukur dan memahami hidup seperti yang saya katakan tadi. Caranya adalah memahami hidup dan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mengapa kita sulit bergembira dalam hidup ini? Mengapa kita sulit bersorak-sorai, bersukacita, sekalipun firman Tuhan sudah dikabarkan, sekalipun sudah ada banyak orang yang mendoakan kita, sekalipun kita sudah memilih channel-channel yang terbaik untuk menghibur diri kita, mengapa toh kita masih belum bisa bersukacita atau memiliki kesenangan? Karena terlampau banyaknya syarat-syarat yang kita buat dalam hidup ini. Banyaknya syarat-syarat yang kita buat dalam hidup ini. Misalnya, aku senang kalau aku banyak harta. Aku senang kalau aku punya uang banyak. Aku senang kalau aku naik pangkat dan jabatan. Kalau anak-anakku semua sudah bekerja. Kalau sudah punya cucu, punya menantu, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Padahal sesudah punya cucu, toh ada yang susah. Tidak punya anak, juga susah. Punya anak, juga ada yang susah. Lalu mana yang benar? Kalau kita membuat syarat-syarat dalam hidup kita ini supaya kita mencapai kebahagiaan dan kesenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita dapat bersorak-sorai dalam hidup ini, ada beberapa resep yang disampaikan kepada kita saat ini. Yang pertama, milikilah iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh. Katakanlah di dalam dirimu bahwa semua hidup ini telah diatur oleh Tuhan. Katakanlah di dalam dirimu bahwa hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Hanya pengharapan adalah jalan satu-satunya untuk bersukacita. Bapak Ibu boleh menangis oleh karena penderitaan yang tidak kunjung selesai. Bapak Ibu boleh sedih oleh persoalan pandemi COVID-19 ini. Tetapi satu hal yang tidak bisa hilang dalam kehidupan orang percaya adalah pengharapan.
Karena itulah satu-satunya membawa kita penuh dengan sukacita. Harapanlah yang membuat kita bersukacita. Walaupun saat ini belum kita rasakan, tapi pengharapan itulah yang menghantarkan kita hidup dengan sukacita. Kita boleh lihat Roma 12 ayat 12a. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan putus asa. Jangan sedih. Apapun yang kita alami, problem hidup, ekonomi, dan lain sebagainya, bahkan rumah tangga. Jangan pernah kita kehilangan harapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Itulah yang pertama yang Tuhan katakan agar kita bisa bersukacita atau bersorak-sorai. Yang kedua, mengucap syukurlah selalu. Tadi dalam bacaan kita, Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukurlah selalu. Tentu Bapak Ibu, hal ini yang hilang dalam kehidupan kita. Kita sering tidak mensyukuri kehidupan yang terjadi. Kita tidak mensyukuri napas kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh karenanya jika kita bersyukur selalu, maka itulah yang membuat kita memahami Allah dalam hidup ini. Kita akan mengatakan bahwa daksude sarupa natinur pukoni dewata. Tuhan punya rencana buat segala sesuatu. Mengucap syukurlah selalu. Yang ketiga, mensyukuri apa yang ada atau rasa syukur atau cukup adalah harta kita yang paling mahal dan yang paling berharga yang pasti memberi sukacita. Rasa cukup itulah harta kita yang berharga, yang pasti memberi kita sukacita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa hal yang perlu kita pahami agar dalam hidup kita senantiasa bersukacita. Jubilate, bersorak-soraklah bagi Tuhan yang kekal. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Karena kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak berkesudahan kasih-Mu sepanjang masa dari abad ke abad hingga pada saat ini. Pekerjaan-Mu sangat luar biasa yang melampaui kekuatan dan pikiran manusia. Tidak ada yang dapat setara dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menjadikan dari hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar. Ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang dapat kami ungkapkan dari hati dan mulut kami selain daripada bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
karena itulah yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, ada banyak orang-orang percaya dan jemaat-Mu yang belum mampu untuk hidup bersorak-sorai di hadapan-Mu. Hal itu dikarenakan berbagai hal yang membuat penderitaan dan kesusahan semakin bertambah-tambah. Yang membuat banyak orang yang pesimis terhadap apa yang akan dikerjakan. Namun firman-Mu hari ini mengatakan jubilate, bersoraklah kepada Tuhan. Itu yang baik dan yang indah, karena kemuliaan dan kuasa Tuhan. Hal itu sudah kami rasakan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau telah menolong kami dan memampukan kami. Oleh karenanya, berkatilah hidup kami. Ajarlah kami agar senantiasa memuliakan Engkau dan memuji nama-Mu yang kudus. Berkati pemerintah kami yang telah berusaha untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Ajarlah kami Tuhan, agar setiap pribadi untuk mendukung proses daripada program pemerintah ini. Ya Tuhan, jauhkanlah, lenyapkanlah COVID-19 ini dari muka bumi ini, karena pengaruhnya sangat besar bagi anak-anak, dewasa, orang tua, gereja, dan instansi yang lain. Kuatkan kami Tuhan untuk menghadapinya, agar kami selalu yakin bahwa tangan Tuhan sangat kuat menolong kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Roh Tuhan mengajar, menghibur, menolong, dan menumbuh kembangkan firman-Mu yang telah didengar. Biarlah badai ini cepat berlalu. Berkati Tuhan gereja-Mu, para hamba-Mu, agar firman Tuhan senantiasa diberitakan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami. Ampunilah kami dari segala kekurangan kami yang mungkin menyebabkan berbagai hal kesusahan. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan dan pengampunan sehingga kami hidup layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Takkan ku
Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian.